Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat falak ya semua. Kita lanjutkan coding yang belum selesai tentang data matahari kemarin yang masih banyak salah di hasil. Dan ini sudah saya perbaiki dan saya koreksi, dan hasilnya sudah sesuai sama dengan kitabnya di waktu ini itu ya, mulai dari asal miladi T M A ya, jadi khosatus syams, uqdatus syams, wasatus syams. Koreksi ini semua hampir rata-rata benar. Ada sedikit perbedaan di detik, itu terjadi di deklinasi. Ya, deklinasi kemarin di sini hasilnya deklinasi benar sih. Di S ini, di S itu adalah tul syams, bujur matahari 49:30 menit 8,06 detik. Di sini hasilnya adalah 49 derajat 30 menit 53,06 detik. Ya, hanya selisih di sini. Kok ada panggilan masuk sebentar. Oke, tadi saya pause sebentar untuk kemudian ada panggilan darurat. Kita lanjutkan. Ini sudah benar, dan bagaimana cara koreksinya? Cara koreksinya adalah kemarin di sini cireng yang asalnya ini yang saya redupkan ini, kemudian jadilah seperti ini banyak sekali untuk mendapatkan hasil presisi yang benar. Nah, ini sangat panjang ya koreksinya. Kurang lebihnya cara menulisnya sama, dan rumus ini didapat dari file Excel ya, file Excel. Kitab Excelnya Yali ya. Kita kan awalnya nulis dari versi kalkulator yang ini. Kemudian ini adalah versi Excelnya begini, artinya banyak koreksi dari setiap langkahnya. Dan seperti T itu kemudian ada koreksinya, kemudian M itu juga ada koreksinya, dan sampai ke EOT-nya itu ada koreksi juga. Jadi tidak murni kemudian nilai ini yang setelah jadi perhitungan yang ada di sini perlu di korek dengan benar, ditrans ya, sehingga kemudian didapatkan nilai yang hampir presisi sama, hanya beda sedikit di order detiknya saja begitu. Oke ya, ini hasil cara koreksinya. Bukan koreksi, ini saya ganti rumus lagi. Yang hasilnya pakai rumus yang versi kalkulatornya, kita ganti ke versi Excelnya, dan hasilnya sama gitu ya dalam penulisannya. Dan bisa kita bandingkan mungkin dengan hasil-hasil aplikasi yang ada sekarang nanti ya, karena ini masih belum konkret, karena di sini tombol eksekusi dan hapus ini belum berfungsi gitu ya. Artinya ini ketika di run langsung ngitung gitu aja. Artinya sehingga kalau saya mau melakukan perubahan di tanggal di sini pun juga tidak ada efeknya ya. Kita buat edit table ini kan supaya sesuai, kalau kita ingin tahu tanggal berapa dan nanti kita eksekusi gitu ya, kayak seperti data matahari yang kemarin, aplikasi yang pernah saya jadikan compare ini. Nah, sehingga untuk sekarang kita fungsikan dulu tombol eksekusi ini dengan, nah ini BTN ini kita aktifkan, set on click listener, new view on. Bentar ini
on click listener test gini ya, sehingga di sini ada sebentar, di sini ada quick code. Nah, for view listener, nah kita coba di sini dulu, ke bawah kita gunakan fasilitas quick code ini, view listener, edit tag, adapter view atau common klik listener. Nah, kita dapat ini ya, ini adalah fitur dari AIDA untuk lebih mudah. Nah, tinggal ditambah tombol ininya, set. Kita cut, kemudian pastinya ini nggak apa-apa dan tidak ada masalah, hanya kemudian tombol ini dihapus, ditaruh di belakang sendiri. Nah, ada ini, kemudian ada ini, cuman apa errornya? Unknown entity view. Oh, unknown ya, unknown itu artinya tidak diketahui, ada yang perlu diimpor. Nah, selesai. Oke, sudah, tidak ada yang merah. Sudah ya, tidak ada yang merah ya. Ini tapi kok masih ada. Kita cek hasil what happened, apakah langsung terhitung atau tombol eksekusi ya. Kita lihat apakah sudah bisa berfungsi. Kalau tadi belum berfungsi, update, buka. Nah, oke, berarti ini sudah berfungsi. Artinya dari mana tahu berfungsi? Ini data kosong, tidak langsung jalan, tunggu diklik baru data jalan. Nah, ini namanya berfungsi. Tinggal tombol hapus. Kita kembali ke sini. Tombol hapus itu kita taruh di bawahnya ini aja ya. Kita gunakan quick code lagi, kita tulis btn nya, del titik, kemudian langsung pakai quick code ya. Nah, view listener ini, kemudian di common klik listener. Nah, titiknya lebih satu. Ternyata ada manfaatnya ini ide ya, untuk membuat tombol ini bisa lebih cepat. Nah, ketika kita pakai tombol ini, apa yang ingin kita lakukan? Kita mau menghapus TV data. Nah, ini saja TV data, tulis saja lah, mudah. TV data set tag. Nah, ini dibuat string kosong, ini artinya menghapus. Nah, kita coba lagi apakah benar berfungsi. Update, buka. Oke, kita cek jalan untuk eksekusi, untuk hapus. Tombol hapus tidak jalan sayang. Ternyata tidak terhapus. Apakah there is something wrong? So why not functionally? Salah ya, bukan setak, salah coding, harap maklum.
Kita coba lagi. Ini aja orang yang sok pinter ini jadinya klik husnudon, nggak taunya jarinya salah pencet. Kak eksekusi, oke, jalan tombol ini, kemudian hapus. Nah, this is clear ya, hitung lagi, clear. Sehingga ini kalau kita rubah umpama tanggal 20, niscaya akan ada perubahan dari hasil. Nah ya, deklarasi berubah, S berubah, semi diameter juga berubah. Kita tes tanpa dihapus, kita rubah bulannya, kita lihat klik eksekusi apa yang berubah. Nah, ada minus di EOT. Nah, ini namanya sudah berfungsi dengan baik. Nah, itu ini namanya editable-nya begitu. Jadi kalau kita rubah, kemudian akan ya berubah sesuai hasil yang kita input gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini tadi perbaikan di tombol ini, dan kita perbaiki layout sebentar ya. Kita dalam pertemuan ini selain saya menjelaskan apa yang saya revisi dalam coding dan aktivasi tombol eksekusi dengan fitur yang ada dalam bawaan AIDA untuk menulis coding ya. Soal sebetulnya nanti di AIDA itu enak ya. Artinya di sini kita bisa quick code ini lengkap, mau pakai tulis press back exit ada, terus code apa yang diinginkan, tools, auto post delete, new activity ya. Yang penting kita tahu cara penggunaannya. Pelan-pelan ya, nanti kita coba satu-satu pada saat memang dimana sih kita butuh tombol quit ini yang menggunakan fungsi ini gitu ya. Seperti tadi memfungsikan del ini sudah gitu. Oke, dan selanjutnya bentar ada panggilan, saya jawab. Oke, yang kita sekarang perbaiki tampilan di sini. Ini kita kan langsung saja begini. Di sini kita beri keterangan ya. Ini input apa sih yang harus diinput gitu ya. Ini seperti tanggal, jam, kita buat aja tambahan layout. Begitu. Di edit tag ini kita tambah di tanggal itu, tambah tag views ya. Tag view tanpa ID. Nah, white-nya hint, nggak pakai hint ya, kita pakai langsung tag saja karena bukan edit tag. Nah, udah. Ini lebar kita buat 100. Oke, kita cek hasil seperti apa. Nah, maksud saya seperti ini, cuman ada yang tenggelam di tahunnya, malah tidak terlihat. Apa 100 kebanyakan ya. Ini posisi kurang center, kita gunakan gravity semuanya left. Oke, belum pengaruh, berarti di layout gravity. Jadi kalau enggak pengaruh gravity, kita ambil layout gravity-nya. Nah, mesti sama. Teksnya kita kasih color black, teks colornya hitam. Oke, cuman kemudian size-nya kurang kayaknya ya. Text size-nya berapa sih? 10. Kita buat 12 lah, normal. 12 normal itu segini. Terus ini berapa sih text size-nya? Besar banget ya. Ini kayaknya belum di setel deh. Text size-nya kita buat sama ya, kita buat 15. Oke,
sudah mengecil. Ini juga kita buat 15 SP itu ya hampir sama lah dengan 12 PT ketika kita nulis font. Cuman ini terlalu lebar ya, sehingga tahun belum kurang masuk, jadi width-nya kita kurangi, jangan 80, kita buat 765 cukup lah. Nah, ini juga kita buat 65 width-nya, tapi kok tambah ke bawah ya. Karena bulan itu kan paling 2 dikit, tanggal pun juga 2 dikit, tapi kenapa ini hintnya yang membuat ini, hintnya kita hapus saja. Nah begini sudah. Saya rasa ini juga masih kurang besar size-nya kurang besar. Oh iya, yang tadi yang lain 15 itu lupa. Dan di pull aja lah supaya lebih terlihat style pull ya. Artinya di sini ini saya ingin memperlihatkan beberapa fungsi gitu ya. Begini loh cara layout lebih cepat gitu ya. Jadi sampai ketika lihat ini ya kok beda ya, ini adalah fungsi cara lain gitu ya untuk membuat layout dan bisa lebih cepat itu. Ini terlalu lebar ya kayaknya. Width-nya kita buat 60 saja. Takutnya tahunnya nanti nggak muat itu. Yang khawatir kan tahunnya nggak muat, karena tahun butuh 4 dikit. Nah sudah. Ini kemudian jangan width-nya nggak perlu ditulis width, ini kita buat match. Nah wow, jadinya begitu. Ada sisa di sini. Apa gara-gara ini match parent? Hintnya kita hapus, dinonkan saja. Ini juga dinonkan, otomatis kan tanggal, ini tahun, tanggal, bulan dan tahun. Kemudian di sini kita tambah jam, jadi kita kembali ke source code-nya. Kita copy saja ini teksnya supaya sama nilainya dan hasilnya, nggak perlu ngedit, tinggal hanya ngedit awalnya saja. Oh masalahnya di sini tidak ada linear layoutnya, tapi nggak apa-apa, kita buatkan linear layoutnya dengan pakai copy paste, cara cepat setelah kita belajar cara menulisnya dan fungsinya kemarin untuk apa. Horizontal butuhnya sampai di sini saja, kita tutup. Sudah, kita cek lagi di sini bagaimana hasil. Oke, ini kita buat 15 ya, sesuai yang lain yang di atas. Eksesnya 15. Kemudian ini dibuat match parent, ini sudah match parent webnya. Oke, di sini sedang ada pertunjukan, saya pause. Oke, kita lanjutkan. Ini kita rubah teksnya bukan tanggal tapi jam lokal, kalimat di kitabnya cukup. Oke, cukup. Kemudian kita tambahkan di sini juga ya lokasi, ke source code kita ngopinya langsung gini aja, linear layout sama text view-nya. Untuk lokasi itu biasanya sih panjang ya, nggak cuma terima Surabaya gitu aja. Oke, kita cek, kita ganti lokasi. Oke, ini juga teksnya kita rubah, size nya 15
kok masih kurang 14 ini. Oke. Kemudian mana lagi? Ini ya, kucur tempat, lintang tempat. Nanti yang bisa kita jadikan satu baris, jadi kita buat satu baris saja ya. Seperti time zone dan tinggi tempat ini tidak terlalu banyak makan kodik, beda dengan yang bujur tempat dan lintang tempat. Oke, kita kembali ke source code-nya lagi. Mana? Nah, bujur tempat ini apakah masih ada fungsinya? Nah, begitu. Nah, begini kita buat lagi. Nanti editnya setelah kita buat. Oke, kita cek. Ini adalah bujur tempat. Nggak muat, berarti ini adalah lintang tempat. Oke, tidak muat kah? Ini mungkin ya memang terlalu besar kayaknya, tidak imbang. Size font dikurangi ke 12. Ini juga size font dikurangi ke 12. Oke. Kemudian ini juga size fontnya dibuat text size-nya sama seperti yang lain. Ini juga dibuat sama seperti yang lain. Oke. Kemudian kita pecah ya, seperti tanggal tadi itu ada tanggal, bulan, dan tahun. Ini dalam bujur tempat kita langsung diberi 3 kotak, derajat, menit, dan detik gitu, supaya inputnya nggak perlu bingung harus ke desimal gitu. Caranya ya tinggal kita pecah saja. Source code mana, source code-nya? Ini supaya enak dan sama. Coba kita lihat punyanya jam, tanggal, ukurannya berapa? 60 web contact supaya agak repot. Edit time. Nah, cuman yang ini juga diganti 60 dp. Lah kok enter sih? Oke, kita cek kenapa ini Selekenje. Hintnya kita buang. Ini sudah tidak ada hint ya. Ini juga hintnya kita buang. Nah, saya rasa 112 sudah mewakili 3 digit, dan ini berarti terlalu lebar. Kita buat 55 saja. Kita buat 55 saja. Di sini juga.
Iya, karena di sini nanti kan ini nilainya itu kan ada koma 20,48 paling mentok kan begitu. 30,59. Nah, ini sudah muat dan terwakili. Kemudian tinggi tempat dan time zone kita jadikan satu baris saja, menghemat ruang untuk kita bisa menampilkan beberapa data, dan ini pun masih terlalu tinggi ya. Kita lanjutkan layout pada video selanjutnya, karena buat layout itu juga ternyata akan membutuhkan waktu lama. Oke, saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.